Langsung saja pemirsa, kita akan membahas terkait dengan kasus ini dan juga sikap Komisi 3 DPR RI dalam kasus tuntutan mati ABK Fandi Ramadan. Sudah bergabung dengan kami melalui sambungan virtual anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra, Bob Hasan. Halo, selamat sore. Selamat petang, Pak Bob. Selamat petang. Baik, Pak Bob, tadi kan sudah dilakukan RDPU bersama dengan orang tua Fandi, didampingi juga oleh kuasa hukumnya ya. Pertanyaan saya, setelah mungkin cukup panjang lebar di dalam rapat tersebut terkait dengan kronologi sampai dengan ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman di Komisi 3. Apakah Anda sudah bisa melihat kira-kira benang merah mengapa Fandi ini bisa sampai dituntut hukuman mati? Padahal posisinya sangat tidak mungkin dia memiliki peran yang sangat sentral terkait dengan kepemilikan sabu hampir 2 tahun tersebut. Ya, saya harus memulai dari benang merah dari bagaimana DPR RI dalam hal ini ketika ada masyarakat mengadu dan kemudian hal yang terkait sudah masuk ke dalam ranah hukum, misalkan persidangan sudah dalam ranah tuntutan, bagaimana posisi-posisi ini, maka DPR RI akan mengambil angle-nya dari sisi bagaimana pembelaan atau perjuangan kepada masyarakat. Artinya tingkat keadilan ini adalah yang penting. Nah, yang kita membaca di sini adalah karena memang jabatan daripada Fandi adalah sebagai ABK, anak buah kapal, yang kemudian beliau ini adalah karyawan dan angkutan atau kapal tersebut tidak bisa dikendalikan oleh beliau karena beliau itu bekerja di situ. Tapi kemudian hukumannya itu menjadi hukuman sebagaimana peran selaku sebagai dader's hak atau intellectual dader. Betul. Ini yang menjadi pertanyaan kami di situ. Ya kan? Nah, maka kita akan kembali kepada runutan peristiwa hukum yang diceritakan oleh Pak Hotman Paris dan kawan-kawan. Mereka menceritakan bahwa dari awal mendapatkan pekerjaan yang kemudian 3 hari baru selesai pendidikan, kemudian diantar oleh ibunya ke pelabuhan untuk memulai bekerja, tapi kemudian mengganti kapal sampai ke Thailand 10 hari menunggu dan sebagainya dan seterusnya. Ini kita melihat ada pertanyaan dari si Fandi, tapi kemudian ada tuntutan mati gitu ya kepada Fandi. Kita ada kekhawatiran ada satu miss untuk penegakan keadilan gitu. Ada di sini sesuatu yang patut diragukan karena kita sama-sama tahu ya sekarang ini sangat banyak sekali justru ketika ada dihadapkan, jadi pengadilan dihadapkan pada 2 atau 3. Yang satunya adalah bandarnya, yang satunya adalah kurirnya, yang satunya adalah penggunanya, yang kurirnya ini bisa jadi bandar, gitu loh. Yang bandarnya mungkin bisa kena 2 tahun, 3 tahun, yang kurirnya bisa 10 tahun sampai 15 tahun. Ini bisa berubah-ubah. Hal ini yang sangat, menurut kami sangat perlu satu perbaikan. Dan KUHP sudah baru dan jelas-jelas bahwa sekarang ini restorasi justice. Betul. Dan restorasi yang bukan hanya ke arah kepada pemulihan keadaan tetapi penegakan keadilan yang mediasi non penal ini menjadi penting. Seperti itu. Baik, memang menjadi sorotan juga karena kan sejak 2 Januari 2026 kita sudah menggunakan aturan baru KUHP dengan KUHP baru yang berparadigma restoratif, korektif, rehabilitatif, bukan lagi retributif seperti yang lama ya. Tetapi apakah di sini Komisi 3 DPR juga melihat persoalan bagaimana aparat penegak hukum kita dalam konteks kasus ini sepertinya belum terlalu bisa memahami bagaimana terkait dengan penggunaan melihat suatu kasus dengan undang-undang yang baru tersebut. Bagaimana nih Pak Bob? Ya, saya khawatir kebiasaan lama atau boleh jadi mungkin penegakan hukum yang masih bersifat karakteristik lama ya. Contohnya begini, bagi siapapun yang berada dalam suatu locus delicti atau dalam suatu keadaan terjadinya suatu perbuatan pidana, sangat dimungkinkan bahwa dia itu terlibat di dalamnya bahkan bisa menjadi tokoh daripada perbuatan pidana. Yang saya maksud begini, misalkan si Fandi ini adalah orang yang berada dalam kapal dan kemudian Fandi ini melekat dengan alat bukti, maka itulah dapat dibuktikan bahwa dia terlibat atau terikat di dalam alat bukti barang haram tersebut. Nah, jadi hal ini yang berbeda. Jadi baru-baru ini kita juga kita melihat sama-sama di Sleman kejadian penjamret mati. Tetapi kemudian kalau dipotong ceritanya penjamret mati karena ditabrak, itu akan berbeda kalau cerita dari awal. Penjamret mati, disenggol, ditabrak, tertabrak karena ditabrak suaminya karena ingin menggapai kembali, memperoleh kembali tas yang dijamret itu. Mengejar gitu. Jadi judul cerita itu beda. Sekarang kalau Fandi itu dia mau bekerja sebagai ABK
ini adalah peluang kerja yang sangat menarik buat dia karena menjadi cita-cita dia karena dia Betul. sekolah di pelayaran, ya kan? Nah, dia akan bekerja di situ. Nah, ingin bekerja, tapi kemudian karena itu melekat dengan alat dagangan barang haram ini, Hmm? maka diputus cerita bahwa cita-cita Fandi ingin bekerja tentunya di dalam kapal, berlayar dan sebagainya. Itu kan cita-cita harapan dia, gitu kan? Nah, ini kalau diputus, maka secara mens rea yang dulu itu berbeda dengan mens rea yang sekarang. Betul. Mens rea yang dulu seseorang yang melekat dengan kejadian pidana atau Hmm? sebuah kejadian kejahatan, maka dia akan kena gitu loh. Jadi kalau orang melerai dalam perkelahian, Hmm? orang tersebut kalau yang dulu dalam mens rea yang dulu KUHP yang lama itu bisa terlibat. Ya. Tetapi kalau yang sekarang tidak bisa dengan secara Mm-mm. mudah-mudah saja orang melibatkan orang yang tidak bersalah. Nah, ini yang menurut saya belum terbiasa, ya Betul. artinya memang harusnya memang tidak dibenarkan kalau menerapkan dengan Ya. sewenang-wenang itu. Itu Betul, kalau betul. dalam istilah hukum menegakkan hukum dengan cara melawan hukum itu namanya Eigenrichten. Itu namanya seperti itu. Baik, karena kasus ini sudah berjalan di tahap tuntutan, kita akan mendengar lama lagi terkait dengan putusan ya. Tapi kan kita masih ada harapan ya, majelis hakim bisa melihat kasus ini dengan lebih terang benderang lagi, bahkan peran keikutsertaan Fandi dalam kasus ini seperti apa sebenarnya. Nah, mungkin yang terakhir Pak Bob, karena waktu kita terbatas, jadi setelah RDPU, kira-kira bentuk pengawalan dari Komisi 3 DPR atas kasus ini seperti apa? Termasuk tadi ya, kalau tidak salah, Komisi 3 DPR meminta kepada Jampidum untuk menegur jaksa yang menyebut agar hakim tidak mempertimbangkan pihak-pihak yang mengintervensi, bahkan DPR juga disebut mengintervensi kasus ini. Silahkan Pak Bob. Ya, untuk tentunya menegakkan keadilan, dari Komisi 3 akan telah melayangkan surat untuk meminta menegur dan memeriksa daripada jaksa penuntut umum. Kemudian Komisi 3 juga akan memanggil penyidik BNN maupun juga jaksa daripada penyidik dan kemudian Kajari yang terkait yaitu yang di Batam. Jadi tujuannya adalah apa? Kita akan mendengarkan kenapa sampai dengan seorang yang pekerja yang tidak punya kekuasaan penuh kemudian dilekatkan kepada kepemilikan barang haram yang nilainya kalau tidak salah triliunan, ya kan, dan mereka dia adalah seorang pekerja dan sebagainya. Hmm? Nah, hal ini sangat-sangat tentunya miris sekali bagaimana kita bisa memberantas sebuah kejahatan yang sangat darurat seperti bahaya narkoba ini, ya. Itu tidak akan mungkin kalau seandainya kejadian seperti ini terjadi, ya. Artinya kalau ada temuan yang sebegitu besar nilainya sampai berapa ton ini kan, tonasenya 2 ton kalau nggak salah itu. Nah, tetapi kemudian ketika tertangkap yang dilibatkan orang-orang kecil. Baik. Artinya apa? Ini kan tidak akan menyembuhkan, tidak akan Hmm. bisa mengobati terhadap bahaya narkoba yang sangat luar biasa. Karena apa? Kalau tertangkap yang kena orang kecil, tapi kalau tidak tertangkap yang bahagia adalah orang yang besar. Seperti Baik. itu. Baik, menarik untuk membahas kasus ini lebih lanjut lagi, tetapi kita nantikan saja bagaimana nanti kasus ini akan Oke. bergulir sampai dengan putusannya. Terima kasih untuk pandangan yang dibagikan Pak Bob Hasan dari Komisi 3 DPR RI. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Siap. Yo, makasih.